Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah bawa Al-Quran coba dibuka surat 49. Surat 49. Ayat 2. Sudah ketemu? Ulaika alladzina amtahana Allahu
Allah marhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna 'alaihi wa nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana asrif anna dzab jahannama inna dzabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Qala Allah Ta'ala di kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa idza barauta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau dan tidak usah bicara terus ya. Masa kalian itu kalah sama jin? Ada sebuah ayat di dalam surat berapa itu? 46 atau berapa itu? Ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa? Surat 46 Al-Aqaf. Wa id sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mungdirin. Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa yadi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qamana ajibu da'iyallah ila akhir ayat. Ingatlah Muhammad ketika aku datangkan sekelompok dari jin untuk mendengarkan Al-Quran. Tadi saya dengarkan ngomong. Kamu sudah hafal yakin ayatnya? Wa idza quri'al Qur'anu wa idza quri'al Qur'anu apalah? Fastami'u lahu wa ansitu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, diamlah dan dengarkanlah agar kamu mendapatkan kasih sayang. Jangan dibiarkan ngomong sendiri. Ngomong sendiri apa sama teman? Kalian ngomong sendiri apa ngomong sama teman? Jawab. Share. Nanti share lagi. Ngomong sendiri apa ngomong sama teman? Ngomong sama teman salah, apalagi ngomong sendiri. Seperti orang sedang alik. Orang yang alik apa alik? Gila. Karena dia ngomong dia, apa kira-kira namanya? Itu biasa dia kayak Sofi Ibn Soyad. Ingat ceritanya Ibn Soyad.
Jadi dibiasakan ya. Selanjutnya masuk ruangan, kalau si ustadzah sudah menyampaikan pelajaran, apalagi baca Quran, itu tolong dibiasakan untuk didengarkan. Santriwan santriwati, ya pertama taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Amin. Tadi sengaja saya bawakan 3 ayat dari surat 49 sesuai dengan niat kita mulai awal Ramadan. Niat kita semuanya masuk ke pendidikan, ke pondok. Ya. Ingat visi dan misi Pondok Al-Fatah. Apa Nur? Visi Pondok Al-Fatah apalah? Mencetak generasi yang berakhlakul karimah dan jadi ini tolong ya, mari kita wujudkan. Semuanya itu tidak bisa terwujud kalau kalian tidak ikut serta berusaha. Pimpinan pondok lembaga berusaha untuk mencetak generasi soleh. Tapi kalau kalian tidak ada minat, tidak ada niat, semuanya akan sia-sia. Jadi saling mendukung, saling membantu, berpartisipasi, bersama-sama ikut mewujudkan. Jadi saya ulang dari awal, mungkin kalian masih ada di sini. Ketika itu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk membentuk diri, untuk mewujudkan karakter yang takwa ini tidak bisa secara istilah umum apa bahasa simsalabim itu bahasanya apa sih? Cuma umumnya memahami simsalabim kaya langsung jadi. Karena ada sebuah ayat yang mungkin jarang diingat. Innama yakhshallaha ini seringkali salah bacanya. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya bisa takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang mengetahui. Ulama jamak dari alimun. Alimun, alimani, ulama'u. Orang bisa patuh dalam berkendaraan karena paham rambu-rambu lalu lintas. Kalau rambu-rambu dalam lalu lintas itu pun tidak jamin sepenuhnya. Saya sudah mencari jalur kiri, mencari jalan yang benar, tiba-tiba ada seseorang yang nyelonong sudah ada di jalur yang benar, tapi masih mendapatkan musibah. Tapi kalau jalur yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi Al-Quran dalam surat 6 ayat berapa itu 125 ya insyaallah. Wa anna hadza sirati mustaqiman. 100 berapa ini?
Fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah wa anna hadza. Tolong perhatikan. Wa anna hadza. Qala Abdullah bin Abbas wa anna hadzal Islam sirati mustaqiman. Islam ini adalah jalanku yang benar. Ada lagi yang mengartikan wa anna hadzal Quran sirati mustaqiman. Fattabi'uhu, ikutilah ajaran Al-Quran. Karena sering saya sampaikan, Al-Quran itu pokoknya hanya dua, perintah dan larangan. Jadi kalau kalian semuanya memahami kandungan daripada Al-Quran, insya Allah sudah ditebak jadi orang baik. Makanya Al-Quran ini tidak cukup banyak untuk dihafal lafalnya, bacaannya saja. Jadi ini Sunan Kalijogo, maaf. Sunan Kalijogo pernah meninggalkan unen-unen tombati 5 wernane. Termasuk maca Quran isakno sak maknane. Karena Al-Quran adalah apa kalau bahasa itu? Naskah. Ya, naskah. Kita sebagai manusia adalah aktor, di mana kita menginjakkan kaki kita, disitulah kita manggung. Sekali lagi, manusia itu aktor di dalam sinetron. Dengan diberikan naskah Al-Quran yang disutradarai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sudah pasti benarnya. Dulu ada sinetron apa istilah sandiwara radio, sangat terkenal. Saya mendengarkan itu sampai ratusan episode sambil mengembalakan kambing. Sandiwara Radio Sanggar Prativi, sutradara Estijab, pembawa acara Neni Sumardi, sangat terkenal, bagus. Apalagi Al-Quran dinyatakan hudan, sifat, bayan, furqan, bayinat, nur, dan masih banyak lagi. Jadi untuk itu saya sarankan, saya menghimbau kepada kalian semuanya, manfaatkan sebaik-baiknya waktu kalian di dalam pondok. Kalian untung ya, masih punya orang tua yang mampu membiayai kalian di dalam pondok untuk menuntut ilmu. Asalkan kalian ada niat yang kuat, usaha yang keras, pasti bisa. Survei membuktikan. Surat Al-Ankabut ayat terakhir. Ayat berapa? Surat Al-Ankabut ayat terakhir. Ayat berapa? Tis'a wasitin. Berapa? Tis'a wasitin. Berapa? Tis'a itu berapa? 9 sitin 60. Itu ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanadiyannahum sublana. Subulana bisa dibaca dengan bacaan sublana. Itu nama bacaannya Abu Amr. Fa innallaha ma'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam urusanku pasti aku tunjukkan. Gak ada wong temenan gak iso iku. Tapi kalau kalian itu dulu ayo marang netes-tes. Mutiara keluar. Mutiara apa reli
Tahu rally? Iler. Jadi sekali lagi ingat ada kata-kata mutiara, khairu zamanin khairu jalisin fi zamanin kitabun. Khairu jalisin apa? Khairu jalisin fi zamani kitabun. Laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Sebaik-baik teman duduk dalam setiap saat adalah buku. Bukan hadis ya, bukan Al-Quran, hanya kata-kata mutiara. Kalau bukan karena ilmu, manusia itu tak banyak seperti baim. Kalau bukan karena ilmu, manusia itu tak banyak seperti baim. Manusia yang tidak berilmu itu tak banyak seperti hewan ternak. Kodok, bembe, be. Kalian tahu kan be? Be itu makhluk yang tidak diberi akal, akalnya terbatas. Sudah diasakan belati, disiapkan arang, bumbu. Melihat temannya disembelih, tidak nangis, tidak sedih, bahkan masih sempat tertawa. Dasar otak kambing. Itulah manusia yang tidak berakal. Ulaika kal an'am balhum adl. Mereka itu tak ubahnya seperti hewan ternak, bahkan lebih mengerikan, lebih hina. Mas, jadi tolong perhatikan ya. Kalian sudah lama liburan. Selama kalian di rumah, saya tidak tahu persis apa yang kalian lakukan. Ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam menjalankan aturan Allah, bisa sholat berjamaah, bisa meneruskan sholat duha, bisa sholat malam walaupun hanya mungkin 1 pekan sekali. Jadi setelah kalian selama 1 bulan berusaha atau mungkin disebut latihan tarweh, anggaplah itu adalah pelajaran untuk biasa atau untuk bisa membiasakan diri salat malam. Rasulullah SAW pernah mendengarkan saran dari Jibril alaihissalam. Kata Jibril begini ya, maaf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril faqala ya Muhammad isma sita fa innaka mayitun wa abid ma sita fa innaka mufariqahu wa mal ma sita fa innaka majziyun bih wa lam anna sarafal mu'min qiyamuhu bil laili. Artinya Nabi pernah bersabda, suatu hari Jibril datang menemuiku seraya berkata, ya Muhammad, Muhammad, isma sita, hiduplah sesukamu. Tapi ingat, fa innaka mayitun, satu saat kamu akan mati juga. Satu saat akan mati. Berita yang kita dengar sebelum saya mendapatkan musibah itu ya entah tepatnya di mana, apakah seperti tempat yang saya terjadi musibah, saya nggak tahu ya. Ada seorang ustadzah mau pergi atau pulang dari ngajar
Dia terjatuh langsung kelindas oleh mobil. Spontan dia meninggal. Padahal menurut cerita besok itu loh. Misalkan kejadiannya sekarang hari ini ya, besok itu dia mau lamaran. Bayangkan. Katakan hari Selasa besok menerima lamaran dari seorang yang dikagumi. Yang tampan siapa yang punya? Ternyata sebelum calon suami melamar, Israel lebih duluan. Kenapa? Karena likulli umatin ajalun. Ingat, likulli umatin ajalun. Setiap umat sudah ada batas waktunya yang ditentukan. Kita belum lahir, ini sudah ditulis kematian kita. Apakah ditulis panjang, apa pendek, kita tidak tahu. Kalau saya sudah panjang ya, cucu saya sudah punya anak ya. Rika ini cucu saya, jadi sudah punya buyut. Bayangkan. Namun ternyata masih sangat mudah diambil oleh Allah. Jangan disalahkan, oh ada yang ini enggak. Itu semuanya sesuai dengan ketentuan. Wa makana li nafsin antamuta. Surat 3 ayat 145. 6 apa 5 itu? Am kasih betul 142. Ya. 145 aja lah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalan. Tidak ada jiwa, tidak ada seseorang yang meninggal dunia melainkan sesuai dengan tulisan yang sudah ditentukan sebelumnya. Matimu dinaiki jam sekian di sana karena ini. Ingat. Jangan mentang-mentang saya masih sehat, saya masih muda, mati gak ngenteni tuwek. Mati gak ngenteni lara dhisik, nyatanya jatuh langsung dijemput oleh Israel. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, ya banyak-banyaklah, sering-seringlah mengingat kematian agar kalian bisa hati-hati dalam setiap langkah, setiap ucapan. Wajah terus balik gak sembuh nak eling mati. Apa kan seperti eling mati aku? Artinya tidak seperti itu ya. Jadi kalau orang itu masih mengingat kematian, makanya di situ kan udkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu udkurullah. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah kamu mengingat Allah. Artinya apa? Kapanpun, dimanapun, mungkin jadi apapun. Kalau kita masih selalu mengingat Allah, selamat dunia hatta akhirah. Maaf ya, ini saya ambilkan satu contoh aja. Sebenarnya ini tiga orang, tapi saya ambil yang paling belakang. Ada 3 orang, mungkin kalian sudah pernah Ustadz, yang salah satu Ustadz yang menerangkan barangkali. Kalaupun ternyata sudah pernah disampaikan, anggaplah ini untuk memperkuat ingatan kalian. Ada 3 orang berjalan, tiba-tiba turun hujan lebat. Karena takut kehujanan, mereka lari masuk gua. Tanpa disadari, tiba-tiba ada batu besar longsor menutup pintu gua. Belum. Udah. Harapannya putuslah harapanku.
letihlah daku menunggu. Harapan untuk selamat sangat kecil. Salah satunya ternyata orang yang berilmu, rupanya anak pondok Al-Fatah. Amin. Dia bilang begini, kita, tolong ya, ini riwayat Bukhari Muslim ya. Kita tidak mungkin bisa keluar dari dalam gua ini kecuali apa mas? Kecuali jika kita punya amalan yang semata-mata kita lakukan karena ingin mendapatkan ridha Allah. Coba utarakan satu persatu. Apa yang sudah kalian lakukan? Ya, saya ambil yang paling akhir tadi ya. Dia munajat kepada Allah, ya Allah. Dulu, tolong Mbak, dengarkan ya. Dulu kami mencintai seorang wanita. Besar cintaku kepadanya. Saya kira tidak ada gadis cantik secantik dia. Namun dia menolak cinta saya. Bertepuk sebelah tangan, mana mungkin. Tidak bisa bunyi. Namun dengan saya ditolak, saya justru lebih penasaran. Mati aku jadi penasaran. Terus dia tetap menolak. Singkat cerita, untuk menolak dengan cara yang halus, wanita ini bukan wanita sembarangan. Dia juga alumni dari Al-Fatah. Mas, tolong jangan ganggu saya lagi. Anda bisa memiliki diri saya jika Anda mampu memberikan saya uang 100 dinar. Ini bukan bukan wanita matre ya. Alasan seperti itu dengan keyakinan dia tidak mungkin bisa mencarikan uang sebanyak itu. Karena 100 dinar itu kalau sekarang dirupiahkan ya, kalau 1 gram saja sudah di atas 1 juta atau mungkin 2 juta ya. 100 dinar itu nilainya 600 gram. Coba kalikan 600 kali 2 juta. Berapa? 6 kali 2 12. Berapa? 12 miliar, 72 miliar. 72 miliar. Angen-angen ya Rebe, gak mungkin bisa. Hanya itu aja, bukan karena dia matre. Ternyata dugaan wanita itu salah. Lelaki itu ternyata berusaha keras bagaimana saya bisa mengumpulkan uang 100 dinar. Alhasil dia bisa mengumpulkan uang 100 dinar. Dibawa ke wanita yang sangat dicintai. Dek, ini uang yang kamu minta. Dihitung genap. Wanita kebingungan. Saya harus cari alasan apa lagi nih? Dalam kebingungan itu tiba-tiba lelaki ini mulai mendekat. Ini cerita kepada Allah. Ya Allah, ketika itu saya berusaha untuk mendekatinya. Wanita yang paling aku cintai. Setelah aku sangat dekat sekali, tiba-tiba dari mulut wanita itu, ya dasar wanita memang orang yang berakhlak mulia. Apa katanya? Ya Abdallah ittaqillah.
Wala tabtagil khatam illa bitaqwiyah. Wahai Allah, takutlah kepada Allah. Jangan membuka tutup kecuali dengan cara yang hak. Artinya apa? Hakim. Apa hakim? Nikah. Hakim. Bukan hakim. Mas, tolong jangan membuka tutup kecuali dengan cara yang hak. Lelaki ini ternyata memang akhlaknya mulia. Ya Allah, ketika aku mendengar kalimat ittaqillah, seluruh badan saya gemetar. Lalu saya berdiri dan aku katakan kepada wanita yang aku cintai, "Dik, terima kasih. Kamu telah mengingatkan aku sehingga aku terlepas dari pelanggaran yang amat besar. Ambillah uang 100 dinar untukmu. Saya tinggalkan ya Allah uang itu demi ingatku kepadamu. Ya Allah, jika perbuatanku ketika itu sudah bisa engkau nyatakan sebagai amalan yang saya lakukan benar-benar ingin mendapatkan ridhomu, tolong bukakan sisa batu ini." Jangan singkat aja. Yang orang pertama, kedua sudah, tapi masih belum bisa keluar. Bukakanlah sisa batu yang menutup gua ini. Tiba-tiba batu itu menggelinding. Itu namanya wasilah. Perbuatan yang baik yang dilakukan karena Allah itu namanya wasilah. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran mengenai wasilah. Siapa yang hafal? Ayo. Nanti Hamidi. Mulai mana? Jaga. Zulfikar. Zulfikar, orang memanggilku. Zul. Nanti Zulfikar. Kapal. Aku mau takon apa lah? Ayat wasilah. Siapa yang enggak hafal? Ya? Siapa yang enggak hafal? Ayat banganggo sambil bernyanyi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi wasilah itu melakukan perbuatan yang semata-mata seperti dalam surat 76 ayat 9. Apa? Surat 76 ayat 9 sering saya sampaikan ini ya. Res. Ayo res. Ayat 9. Inamanutikum, sambil berkata sesungguhnya aku memberikan makan kamu. Itu contoh ya. Kalau diteruskan, sesungguhnya aku memberikan uang kepadamu, sesungguhnya aku memberikan pakaian untukmu, bahkan mungkin sesungguhnya aku mengajarimu hanya semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya tidak mengharapkan balasan dari kalian dan juga tidak menginginkan ucapan terima kasih. Itu amalan yang nanti bisa kita jadikan sebagai wasilah. Makanya jangan sekali-kali kita melakukan amalia hanya karena seperti istilah sekarang pencitraan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sekarang ini zamannya zaman pencitraan. Ingin diacungkan jempol,
ingin disanjung, ingin dipuji, ingin naudzubillah. Kita hanya ingin disanjung oleh Allah Sang Sutradara. Sekali lagi, tadi kami sampaikan kita itu sebagaimana aktor dalam sinetron. Kalau kita mengikuti naskah yang sudah dibuat oleh Sang Sutradara, insya Allah di saat kita manggung, orang yang melihat pemirsa akan memberikan acungan jempol. Hebat. Seperti pemain sepak bola. Apakah itu Ronaldo, apakah Muhammad Salah, apakah Messi atau siapa yang lainnya ya. Gak usah kepingin disanjung, dengan main baik penonton akan memberikan sanjungan. Luar biasa. Ronaldinho. Coba. Gak kepingin disanjung, tapi karena dia main sangat bagus, maka mereka mendapatkan sanjungan dari penonton. Inilah yang kita harapkan ya. Jangan sekali-kali ingin disanjung, itu naudzubillah, perbuatan yang tercela. Seterusnya nanti dijadikan pegangan ya. Ingat-ingat ya, kalau kalian sudah menjadi orang, sekarang belum jadi orang ya, belum, calon orang. Makanya saya katakan, kalau ibu pasti wanita. Ya, kalau ibu itu pasti wanita. Kalau wanita belum tentu ibu. Paham ngerti? Kamu mau saya panggil ibu? Bu, bermantas, berbahaya. Ya, anak mungkin sampai di sini dulu. Apa yang bisa kami sampaikan, Quran sampai hilang. Ayatnya nggak kebaca ya. Ya, tolong diperhatikan betul itu, kami kalau ada kesempatan dibuka sendiri. Nah. Coba saya cuplek aja ya, ayat yang kedua. Saya cuplek. Surat Al-Hujurat ayat 2, ini asbabun nuzulnya ya, ada asbabun nuzul. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mengeraskan suaramu di dekat Nabi. Ayat ini turun berkenaan dengan perdebatan antara Abu Bakar dengan Umar. Ada kabilah datang dari Bani Tamim. Di situ ada dua orang pemuda, namanya Mujahid sama Mujalid, kalau tidak salah ya, saya lupa. Abu Bakar menginginkan si A untuk jadi pemimpin. Umar menginginkan si B untuk jadi pemimpin. Akhirnya bertengkar mulut antara Umar dengan Abu Bakar. Oh, engger rame sampai Nabi krungu turun ayat ini. Jangan kamu mengeraskan suaramu di dekat Nabi. Itu antara lain. Ibnu Abi Mulaika berkata, hampir saja dua manusia terbaik, yaitu Abu Bakar dan Umar, terjatuh dalam dosa. Oh, namanya Aqra bin Habis. Yang satunya Kok bin Muhammad. Namanya Kok bin Muhammad. Jadi antara Abu Bakar dengan Umar pernah perselisihan pendapat, hampir saja menimbulkan perdebatan atau pertengkaran yang hebat. Karena itulah akhirnya diturunkan ayat, jangan kamu mengeraskan suaramu di dekat Nabi. Nah, ini juga akhirnya bisa umum memanggil seseorang itu dengan cara yang sopan. Apalagi sama orang yang mendidik, yang mengajari kamu. Tak! Itu namanya gak sopan. Untuk gak keliru pus. Berarti memanggil dengan panggilan yang sopan. Namun di sini sudah salah awalnya. Kalau sudah dipanggil Ustaz, Masya Allah. Apa sih Ustaz? Guru. Kamu dipanggil guru.
panggilan macam apa? Guru. Tak sopan belas aslinya. Terus ya ini sudah terlanjur ya. Untuk merubahnya bukan hal yang mudah. Angel. Ya mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan barangkali ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.